Saya bersama dengan semua pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Duga, pimpinan DPR, dengan anggota DPR yang ada, dengan seluruh komponen masyarakat Duga, bersama dengan saudara-saudara lain berbagai suku yang ada di Timika, dan juga Basarnas, dengan ada tim-tim lain juga yang ikut membantu kami dalam proses pencarian itu. Sampai dengan tanggal 31 kemarin, kami belum menemukan organ-organ tubuh bagian lain, tangan, kaki, kepala. Itu sehingga proses pencarian masih tetap berlanjut. Jadi kapan saja kalau ada masyarakat melewati di sungai atau lokasi sekitar itu, kalau ketemu ya nanti kita akan sesuaikan. Tetapi secara resmi untuk pencarian kita sudah berhenti kemarin. Kemudian pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Duga menyampaikan dan saya meminta dengan tegas bahwa para pelaku-pelaku, oknum-oknum yang terlibat atau yang telah membuat satu rencana untuk membunuh mereka ini, saya minta untuk diproses secara hukum dengan seberat-beratnya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan KUHP hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dan pembunuhan ini pembunuhan yang sangat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Itu sehingga saya minta kepada pihak kepolisian, kepada Bapak Kapolres Mimika, Bapak Kapolda Papua, dan Bapak Kapolri Republik Indonesia, dan juga Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam, dan juga Bapak Dandim, sehingga apabila orang-orang yang terlibat pelaku-pelaku ini saya minta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau boleh harus hukuman mati sesuai dengan perbuatan mereka. Dan ini saya lihat ini sudah banyak pasal-pasal yang sudah kena. Apalagi pembunuhan dengan mutilasi, pembunuhan dengan terencana, pembunuhan yang berencana dan secara terstruktur, secara sistematis, kemudian dimutilasi, tangannya dibuang, dipotong, dibuang tempat lain, kakinya dipotong, dibuang tempat lain, kepalanya buang, badannya buang, dan ini satu hal yang tidak baik kalau dari segi nilai agama. Sehingga kami harapkan kepada pihak kepolisian dan juga institusi TNI untuk pelaku-pelakunya, kami minta kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum ini secara terbuka. Melakukan proses hukum ini secara terbuka, masyarakat, keluarga korban, semua pihak kita mengikuti secara terbuka sampai dengan keputusan berikan hukuman bagi pelaku-pelaku itu. Jadi pada kesempatan ini itu yang saya sampaikan, dan kami akan menunggu dan kami terus akan memantau. Kami akan menunggu dan terus akan memantau proses-proses hukum yang akan berjalan ke depan. Dan saya harap kejadian seperti ini saya tidak mau lagi terjadi kepada masyarakat saya di Kabupaten Duga. Sudah cukup. Ini berulang-ulang kali terjadi. Pembunuhan yang luar biasa. Dan ini pembunuhan yang sangat luar biasa lagi yang ini terjadi. Kalau yang lain itu pembunuhan biasa, tetapi ini satu perbuatan yang terlalu luar biasa. Itu sehingga saya harap ke depan tidak terjadi lagi seperti hal serupa di Kabupaten Duga, terutama kepada masyarakat. Masalah-masalah seperti ini sangat rawan sekali akan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sehingga saya langsung datang. Saya dengan beberapa kepala OPD, dengan semua tokoh-tokoh dari Duga langsung datang ke Timika. Kami terjun langsung ke lokasi pencarian jenazah. Kita lakukan seperti itu supaya masyarakat juga tidak boleh ada yang bikin gerakan-gerakan atau ada rencana-rencana lain untuk saling membalas satu sama yang lain. Dan masalah yang terjadi ini bukan masalah yang terjadi di Duga atau
ada terhadap orang Duga yang lain sehingga terjadi pembalasan dilakukan di Timika. Tetapi ini satu kasus kriminal murni, kejahatan murni. Itu sehingga saya mengimbau kepada masyarakat Duga, masyarakat suku Duga yang tinggal di Timika, yang tinggal di Duga, dan juga tinggal di mana-mana, tidak boleh ada yang membuat rencana-rencana atau ada isu-isu yang lain saling provokasi, saling mengasut satu sama yang lain. Nah, ini begini, ada ini begitu, atau ikuti media-media yang lain segala macam, lalu ambil tindakan-tindakan lain yang nanti akhirnya akan merugikan kita orang Duga sendiri. Saya tidak mau seperti itu, sehingga saya minta untuk masyarakat semua, kita semua sepenuhnya kita serahkan kepada proses hukum. Kita semua proses hukum, sehingga saya minta kepada semua masyarakat yang ada di Duga maupun di Timika, kita sambil menunggu ini masyarakat tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa sebagai masyarakat. Kami juga sebagai pemerintah tetap melaksanakan tugas-tugas sambil kita menunggu proses hukum yang ada. Dan puji Tuhan, terima kasih sampai hari ini masyarakat dengan hati yang sangat besar, jiwa yang besar, mereka bersabar dan mereka melakukan dengan kekompakan yang luar biasa. Mereka masuk sampai melakukan pencarian di lokasi pembuangan jenazah itu, sampai dengan ada 4 orang tubuh yang sudah ditemukan, sampai keluarga juga semua tenang, semua aman. Ya, ini adalah satu campur tangan Tuhan. Kehadiran kami DPR di Timika ini sudah 2 hari di sini sejak kita tiba dan mayat terakhir itu ditemukan. Ya, syukur bagi Tuhan karena yang selama ini mereka cari terakhir itu sudah ditemukan. Yang berikut adalah sesuai dengan perintah Presiden juga Panglima TNI bahwa kasus ini secara terbuka, terang benderang dan tuntas harus diselesaikan. Sesuai dengan permintaan keluarga bahwa keluarga minta kemarin dalam rapat bahwa mereka tidak akan menempuh cara lain selain proses hukum. Itu artinya satu keputusan baik yang dilakukan oleh keluarga. Kami sambut baik itu karena niat baik keluarga untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum. Ketika keluarga memberikan kepercayaan penuh kepada pihak berwajib untuk selesaikan kasus ini secara hukum, konsisten untuk selesaikan masalah ini. Harapan mereka keluarga bahwa mereka mau pihak para pelaku ini harus dihukum secara sebesar-besarnya, seberat-beratnya sampai dengan hukuman mati. Itu permintaan keluarga. Oleh karena itu semua proses ini akan berjalan sampai dengan terakhir keputusan seperti apa. Kami sebagai wakil rakyat yang ada di pemerintah provinsi akan terus kawal sesuai dengan janji dan komitmen Presiden. Dan kami tetap komitmen dengan komitmen Presiden. Kami tetap konsisten kawal kasus ini. Karena kami ingin kawal, maka kami ada di sini. Dan setelah kami pertemuan ini, kami akan ada pertemuan lagi dengan Kapolres dan Dandim untuk memastikan, meminta kami dari lembaga DPR, kami meminta untuk membuka kasus ini secara terbuka. Sebab keluarga sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk selesaikan membuka kasus ini secara terbuka. Sehingga keluarga merasa puas dengan seluruh proses yang ada. Yang berikut adalah
setelah kami ikuti semua proses evakuasi sampai dengan terakhir kemarin, menurut keterangan keluarga dan para tim SAR yang sudah sampaikan bahwa memang yang ada itu hanya badan toh, kepala tidak ada, tangan tidak ada. Oleh karena itu kami ketika memakamkan orang tanpa tubuh yang lain itu tidak biasa adat orang Papua. Oleh karena itu kami sangat meminta kepada pihak pelaku dan pihak berwajib untuk membuka ini, kira-kira kepala ada di mana, tangan ada di mana, badan ada di mana, karena semua badan sudah ditemukan, tinggal kepala dengan kaki yang belum. Terpenting adalah di kota Timika ini sejak kami ada di sini satu malam itu ada isu provokasi di media sosial, di kompleks-kompleks ada isu bahwa orang duga akan melakukan pembalasan. Itu provokasi, itu orang tidak bertanggung jawab, tidak boleh. Kami sebagai wakil rakyat, pemerintah Nduga sebagai penanggung jawab atas masyarakat, seluruh masyarakat Nduga sudah bicara dengan keluarga korban dan kami sudah putuskan bahwa masalah ini akan kita dorong secara proses hukum. Oleh karena itu orang Nduga satu biji pun tidak akan melakukan tindakan di luar sepengetahuan keluarga korban dan pemerintah. Oleh karena itu tidak boleh ada isu-isu provokasi-provokasi di dalam kota Timika maupun Nduga. Itu tidak boleh. Terima kasih. Tentu atas nama lembaga mengutuk ya tindakan tidak manusiawi yang terus dipertontonkan oleh oknum maupun secara institusi, dan terakhir pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga sipil masyarakat biasa asal Nduga di Timika. Itu kutuk. Yang berikut, saya menghargai dan mengapresiasi sikap daripada keluarga korban. Luar biasa. Mereka walaupun korban, tapi mereka memilih proses hukum. Dan ini sangat luar biasa. Nah, untuk mengawal proses hukum ini, ya kembali ke institusi TNI, karena yang terlibat saya lihat ini perwira. Nah, kita belajar ke kasus Sambo di kepolisian lagi rame setelah Pak Presiden bicara, Kapolri tegas sampai saat ini tegas. Kasus yang muncul ini pelajaran buat Panglima Andika Perkasa. Pak Jokowi sudah bicara kemarin, Pak Andika bagaimana jalankan perintah ini. Ini jadi tantangan berat buat Pak Andika Perkasa untuk menjawab pernyataan sikap dari Pak Presiden. Itu. Lalu kami sebagai lembaga ya, lembaga tugaskan kami ke sini, apa yang kami dapat di Timika tetap kami akan lanjutkan ke lembaga DPRP. Selanjutnya keluarga dan semua pihak menginginkan pansus. Nah, itu yang nanti kami akan bentuk pansus supaya kita kawal sama-sama. Kita mengawal proses ini sama-sama. Lalu yang berikut tentu itu akan mengarah, nanti rekomendasinya akan mengarah juga ke Komnas HAM, agar Komnas HAM melakukan investigasi terhadap dugaan terjadi pelanggaran HAM berat. Di sini ada 2 hari
kami juga bersama masyarakat, dan kami juga melihat situasi yang sekarang ini, pembunuhan yang macam pembunuhan mutilasi ini macam sifatnya teroris. Ini institusi sudah tahu aturan. Ini pangkatnya besar, kapten ada di situ. Tapi pembunuhan ini teroris punya permainan. Jadi saya minta untuk lebih khusus itu yang merasa orang Kabupaten Duga dan masyarakat Duga, tapi merasa diri seluruh orang Papua yang ada di Papua Barat dan Papua ini tolong mendukung. Baik dalam organisasi gereja maupun apa saja harus mendukung, karena orang Papua habis itu seperti begini. Kami habis-habisan dari tahun 1961 sampai dengan hari ini. Orang Papua habis itu bukan main-main. Orang Papua habis itu. Dan ini luar biasa. Yang paling lebih itu ada ini pelanggaran HAM besar. Pelanggaran HAM besar itu paling ini. Jadi masyarakat sudah serahkan di atas meja ini, harus proses hukum, berarti harus lakukan seperti yang Freddy Sambo. Harus lakukan itu. Kalau tidak lakukan ini, masyarakat Papua tidak percaya Panglima. Tidak percaya Panglima. Presiden pun tidak percaya, karena Presiden sudah umum, tapi tidak percaya. Oleh karena itu kami memperkuatkan sesuai dengan permintaan korban. Harus proses ini harus jalan terus, karena kami tetap ikuti dari lembaga DPRP. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih.